رباه الكبار من الوجوه سواك عند حضور الحادث العربي يا ربي المصطفى بلغنا واغفر لنا قضايا واسعا بكرمه الذي ورسوله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا قضايا واسعا بكرمه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا قضايا واسعا بكرمه محمد سيد الكون والثقلين والفريقين بالقرب وبالعجب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا قضايا واسعا بكرمه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقترب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا قضايا واسعا بكرمه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya, masih pada bab al-hissu 'alal izdiyadi fil khair, ya. Anjuran untuk menambah, ya, kebaikan-kebaikan. Ya, pada pagi hari ini kita akan masuk yang hadis yang ketiga, ya, pada bab ini atau hadis yang ke-114 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yata'awwalul Qur'an, makna yata'awwalul Qur'an ay ya'malu ma umira bihi fil Qur'an fi qoulihi ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wallahu a'lam. Pada hadis yang ketiga ini dalam bab al-hissu 'alal izdiyadi minal khair, ya, ada satu hadis yang sanadnya dari Aisyah. Ya, di sini dikatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah memberi ridha kepadanya, qalat, beliau berkata,
ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Jadi Aisyah menjelaskan di sini, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setelah turunnya surah An-Nasr ya, atau iza jaa nasrullahi wal fath ila akhir ayat, illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdik. Ya. Jadi setelah turunnya surah An-Nasr ini ya, Rasulullah tidak membaca kecuali apa? Doa yang dibaca subhanaka rabbana, ya, maha suci engkau wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan segala pujian untukmu ya Allah. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, Allahumma ghfir li, ya Allah ampunilah aku. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi yang biasanya ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, sebelum turunnya surah An-Nasr atau surah ayat iza jaa nasrullahi wal fath ya, itu bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi saat sholat itu biasanya banyak ya. Akan tetapi setelah turunnya surah An-Nasr ini ya, justru Nabi saat sholatnya ya, ini saat dia sujud, Nabi selalu membaca apa? Maha suci Allah, engkau ya Allah, Tuhan, dan juga apa? Segala puji bagimu ya Allah. Ya. Nah, di sini ya, berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya Nabi sudah tahu ya, kalau sudah turunnya surah An-Nasr ini ya, berarti apa? Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah akan apa? Selesai. Ya. Makanya Nabi ya diberikan wahyu oleh Allah ya, beliau apa? Banyak-banyak membaca tasbih dan juga lebih memperbanyak membaca apa? Hamdalah ataupun alhamdulillah atau subhanallah wa bihamdik ya. Dan juga Nabi membaca apa? Allahumma gfirli ya, tuh. Jadi Nabi juga apa? Membaca doa minta diapain? Minta diampunin. Ya. Nah, sekarang kapan ini doa ini dibaca? Ya, di sini katakan ai fi ruku'ihi wa sujudihi. Ya, tuh. Saat Nabi apa? Ruku, dan juga saat Nabi apa? Sujud. Ya kan? Kita kan biasanya baca tuh waktu ruku kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya kan? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. I'tidal, kemudian sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya. Tuh, wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya. Nah, ini bacaan-bacaan yang kita baca, Pak, ternyata memang apa? Ada dalilnya, ya, ada ikutannya. Dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh. Nah, setelah Nabi membaca ya kalimat apa itu namanya tasbih dan juga membaca tahmid, ya, Nabi juga apa? Mohon kepada Allah agar diampuni. Ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan. Ya, padahal kan yang namanya semua nabi itu maksum. Apa itu maksum? Terpelihara ataupun terjaga dari segala macam bentuk dosa. Ya, jadi ingat, yang namanya para nabi dan rasul itu nggak ada yang punya dosa. Semuanya mereka apa? Terpelihara, maksum atau terjaga ya dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini dijelaskan ya, ai ma huwa naqsun bin nazri ila ala maqami ya, wa in lam yakun zunuban fi nafsil amri ya. Nah, para nabi sekalipun mereka itu memang enggak punya dosa, ya, tapi para nabi khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasa apa ya? Merasa ada kekurangan, ya, merasa ada banyaknya kelemahan sebagai seorang makhluk, ya, tuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia merasa punya dosa, ya. Kenapa? Karena dia sudah bilang ya al-insan mahal khata' wa nisyan, karena beliau juga sudah mengatakan kullu bani adam khata', ya itu semua manusia itu pasti punya apa? Punya dosa, ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau ya hamba Allah yang maksum masih mau apa? Di sini dikatakan in lam yakun zunuban fi nafsil amri, ya, sekalipun tidak adanya dosa sedikit pun yang melekat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain saja, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya selalu beristighfar minta ampun tidak kurang dari berapa? 70 kali dalam sehari minimal, ya. Padahal Nabi sudah tidak punya apa? Punya dosa, ya. Nah, inilah makhluk yang paling sempurna, meskipun beliau tidak punya dosa, tapi beliau masih mau apa? Minta ampun. Coba bayangkan, ya. Biasanya kan orang, ya, kalau yang punya salah dia minta maaf kan gitu, ya. Nah, dia nggak punya salah apa-apa, tapi minta maaf terus, minta ridho. Ya, nah inilah kemuliaan dan juga kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada para nabi, ya. Karena tadi saya katakan izil anbiya ma'sumun minaz dzunubi mutlaqan. Ya, sekalipun para nabi semuanya itu apa? Maksum. Mereka itu terpelihara, mereka itu terjaga minaz dzunubi mutlaqan, dari segala macam bentuk dosa mutlak, ya. Jadi mutlak para nabi itu enggak ada yang punya dosa, ya. Jadi kalau ada orang bilang nabi pernah melakukan kesalahan, bukan kesalahan, itu canda, ya. Enggak pernah nabi satu kali dosa pun nabi lakukan, ya. Hanya kan nabi mendapatkan gelar apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh, ya. Nah, itulah yang mendapatkan predikat, ya, nabi yang paling mulia dikarenakan apa? Akhlaknya yang sangat luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tuh, ya. Enggak ada para nabi yang lain mendapatkan gelar langsung dari Allah memiliki apa? Akhlak yang begitu mulia, ya. Ini ingat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ya, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, Nabi selalu berkata apa? Ya, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya. Maha suci engkau wahai Allah Tuhan, dan juga, ya, segala puji bagimu ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Tuh, ya, doa yang dibaca ketika ruku dan juga ketika sujud, ya. Muttafaqun alaih, ya. Wa fi riwayatin fi sahihaini anha, dalam riwayat yang lain yang juga dari Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anha, sanadnya juga dari Aisyah, ya. Kata Aisyah, kana Rasulullah yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tuh sebelum beliau meninggal dunia, ya, tuh apa?
lebih memperbanyak apa saat dia ruku ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ya, tuh. Maha suci Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya, wa bihamdika, dan juga segala puji untukmu wahai Allah. Tuh, saat apa nih? Saat Nabi sedang apa? Rukuk, dan juga saat sedang sujud, ya. Nah, di sini qalu, ya, para ulama ada yang mengatakan innahu yaqulu fil ruku'i subhana rabbiyal azimi. Ya, seperti yang kita baca. Ya, wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Ya, saat rukuk Nabi baca subhana rabbiyal azimi, dan saat sujud Nabi membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya, cuma kita tambahin wa bihamdihi, wa bihamdihi. Ya, boleh gak? Ya boleh aja. Ya, ini berarti memakai apa? Ya, memakai riwayat yang pertama. Tadi kan wa bihamdihi, itu kan ya, subhanaka rabbana wa bihamdika. Ya, tuh. Allahumma ighfir li, ya Allah ampunilah aku. Ya, ini saat sujud di akhir ketika Nabi sebelum salam biasanya dibaca, ya, minta ampun kepada Allah, ya kan? Kenapa? Karena kedekatan yang paling menunjukkan kedekatan seorang hamba kepada Allah saat dia ngapain? Sujud, ya. Tuh, kenapa? Karena Nabi katakan dalam sebuah hadis, ya, aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih fa huwa sajidun. Ya, tuh. Kondisi yang paling dekat, ya, antara seorang hamba dengan Allah kapan? Wa huwa sajidun, saat dia sedang apa? Sujud. Ya, makanya kalau sujud biasanya tuh kita orang-orang itu biasa sujud terakhir agak diapain? Agak dilamain. Ya, karena kita banyak doa minta ampun, ya. Tuh, biasanya kita baca apa tuh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya kan tuh. Ya, kita baca atau Allahumma ighfirli. Boleh tuh. Allahumma inni a'udzubika apa tuh, min fitnatil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu kita baca kan? Itu apa? Saat kita sujud terakhir sebelum kita apa? Tahiyat akhir. Ya, kita banyak-banyakin doa. Kenapa? Saat itu, ya, kondisi yang paling dekat kita kepada Allah itulah saat kita sujud. Kenapa? Pala yang biasanya di atas kita taruh di mana? Di bawah. Ya, kita menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Ya, pala biasa di atas, kita ke bawah. Kenapa? Karena untuk menunjukkan kebesaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada orang sujud dalam keadaan berdiri, nggak ada, kecuali orang yang ada uzur. Ya, orang sakit aja pasti miring kan? Ya, kecuali orang tidur udah nggak bisa ngapa-ngapain dia tidur, kecuali orang yang sholat pakai isyarat mata doang, itu lain lagi. Ya, itu doa yang selalu diajarkan oleh Nabi. Ya, tuh. Ya ta'awwalul Quran, ya, itu makna ya ta'awwalul Quran. Yang dimaksud dengan ya ta'awwalul Quran adalah ayyamalu ma umira bihi fil Quran, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya, di sini kan fasabbih. Ya, fasabbih ini kira-kira fi'il madhi apa fi'il mudhari? Fi'il madhi apa fi'il mudhari? Fasabbih. Fi'il apa? Fi'il amr, perintah. Madhi bukan, mudhari juga bukan. Ya, itu kan berarti perintah. Ya, so iza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan juga kemenangan, ya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tuh, ya.
Tidakkah kamu melihat ya orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama apa? Agama Islam. Tuh. Nanti Pak sama ini ya di akhir zaman juga nih orang berebut pengen masuk agama Islam nanti. Ya, kenapa? Karena ya sudah semakin dekatnya hari kiamat saat itu nanti. Ya. Nah, zaman Nabi aja itu surah An-Nasr sudah turun, ya, kemudian surah Al-Qiyamah, ya kan? Padahal ketika itu Nabi ya masih menjadi nabi dan rasul. Di situ Allah katakan iqtarabatis sa'ah. Ya, sudah dekatlah hari kiamat. Ya, apalagi sekarang. Ya, setelah berapa ribu tahun Nabi saja ya itu akan terlihat ya betapa nanti di akhir zaman orang-orang tuh mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Makanya jangan heran sekarang sudah mulai di belahan dunia, di Amerika, di Eropa kita lihat tuh orang begitu antusias kepada agama Islam. Itulah yang digambarkan dulu saat sejak turunnya surah An-Nasr ya, yaitu surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Nah, ketika ya kamu telah melihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, di situ Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika. Ya, maka bertasbihlah dengan apa? Bihamdi rabbika. Ya, dan juga dengan apa? Bersyukur kepada Tuhanmu, wastaghfirhu innahu kana tawwaba, dan minta ampunlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha penerima taubat. Karena ada perintahnya. Ya, di samping Nabi melaksanakan ada suatu perintah fasabbih, maka bertasbihlah ya, cuma enggak diberikan oleh Allah fasabbih wa Muhammad, tidak. Ya, cuma dikatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya, itu pertama tasbih, ya kan? Kemudian memuji, kemudian yang ketiga apa? Mohon ampun. Lantaran apa? Lantaran Allah telah memberikan kemenangan, Allah telah memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada umat Islam. Tuh. Jadi arti dari yata'awwalul Quran maknanya adalah ma umira bihi fil Quran, apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya, apa perintahnya? Fasabbih, satu, bertasbih. Yang kedua, bihamdi, memuji. Dan yang ketiga, wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Baik. Wa fi riwayatin li Muslimin. Ya, dalam riwayat dari Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukassiru an yaqula qabla an yamut. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau memperbanyak membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdik. Ya, ini kan anjuran, ya, anjuran ketika kita sudah di akhir usia, ya, tinggal usia kita kan nggak ada yang tahu. Ya, makanya jangan pernah kita lalai untuk kita selalu apa? Bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Ya, kenapa? Karena itu akan apa? Membersihkan diri kita. Ya, fasabbih, kalimat subhanallah berarti apa? Tanzihullah min kulli aibin wa naqsin. Ya, tasbih itu artinya apa sih? Membersihkan Allah dari segala macam bentuk kekurangan dan aib. Ya, jadi nggak ada kalau udah kata subhana, ya, maha suci Allah, berarti itu tidak ada sedikit pun kekurangan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba ayat atau surah saja yang dimulai dengan kata subhana, berarti ini surah
ini peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, seperti nanti yang akan digambarkan dalam surah Al-Isra kan, itu kan awalnya diawali dengan kalimat apa? Subhana. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ya, maha suci Allah. Nah, kalau udah maha suci Allah, berarti nggak akan ada yang bisa apa? Ya, menolak ataupun tidak ada yang bisa tidak mau menerima. Karena di sini udah jelaskan dengan kata-kata subhana, maha suci Allah. Ya, sama halnya Pak, ketika ayat dimulai dengan lafzul jalalah Allah, ya kan? Dalam surah apa? Dalam ayat kursi itu kan Allahul ladzi apa saja? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, ya. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali siapa? Dia. Dia Allah, ya. Al-hayyu al-qayyum. Zat yang maha hayy, hidup, al-qayyum, dan juga yang maha apa? Mengatur. Nah, di sini nama Allah disebut, kemudian sifat-sifat Allah disebut, ya. Itu kalau dalam ilmu balaghah namanya isti'arah. Ya, ada isti'arah tasrihiyah, ada isti'arah tamsiliyah. Ya, ada nanti namanya al-itnar. Ya, itu makna-makna yang terkandung tuh dalam ayat kursi itu, di antara ya yang menjadikan para ulama lughah mengatakan memiliki kelebihan ayat kursi itu adalah kenapa? Karena di awal ayatnya itu dimulai langsung dengan apa? Menyebut nama Allah dengan lafzul jalalah. Coba, nggak ada nama yang paling tinggi, yang paling hebat kecuali sebutan nama siapa? Allah. Bapak pernah dengar gak ada orang namanya Allah? Ada gak? Kali di belahan dunia ada orang namanya Allah bin Fulan, ada? Ada yang berani. Ya. Jadi kalau sifat-sifat Allah, Asmaul Husna yang lain ada. Khaliq, ya tambahin Abdul Khaliq. Ya. Sami'un, namain tambahin ya Muhammad Sami, ya, jangan Sami'un aja. Ya. Basir, namain Abdul Basir. Ya, karena itu adalah nama-nama Allah. Ya. Tapi kalau Allah nggak ada yang bisa nyamain. Ya, Fir'aun dulu Ustaz, Fir'aun ngaku Tuhan. Ya, karena kan bahasa Al-Qur'an Allah katakan ana rabbukumul a'la. Ya, aku ini adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia enggak bilang anallahu, ya. Tuh, aku adalah Allah, tidak. Disitulah Pak hebatnya lafzul jalalah. Nama Allah enggak ada yang sembarangan orang berani pakai nama itu. Ya, karena apa? Allah yang menjaga nih lafzul jalalah nih, kata atau kalimat Allah ketimbang kata atau kalimat-kalimat yang lain. Nah, itu kesempurnaan dan kemuliaan yang ada dalam surah ayat kursi. Kenapa? Karena dimulai dengan apa? Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan itnabus sifat. Ya, tikrar menyebutkan sifat-sifat Allah al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, nah itulah bentuk-bentuk kemuliaan yang Allah jelaskan dalam ayat kursi, baik Allah menyebutkan namanya secara zahir ataupun secara dhamir. Ya, lahu itu kan Allah kembalinya, ya kan, itu dhamir-dhamir yang secara tidak langsung. Ya, gitu. Baik. Astaghfiruka wa atubu ilaik, dan aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Ya. Nah, mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia memperbanyak baca tasbih,
tahmid dan istighfar. Qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah sebagai istrinya bertanya, ya, apa kata Aisyah? Qultu ya Rasulullah, ya, qultu ya Rasulullah, ma hadhil kalimatu allati araka ahad ahdastaha taqulaha. Ya, kata Sayyidah Aisyah, ya Rasul, ya, apa sih makna atau arti kalimat-kalimat yang engkau bacakan ini, ya, atau yang engkau ucapkan ini, ya kan? Istrinya saja sampai tidak tahu, ya, kenapa Rasul kok belakangan ini setelah turunnya surah An-Nasr banyak sekali membaca tasbih, membaca tahmid, dan membaca apa? Istighfar. Tuh, ya. Qala, Nabi menjawab, ya, ju'ilat li alamatun fi ummati. Tuh, ya. Dijadikan, ya, li kepadaku alamatun fi ummati, sebagai tanda untuk atau bagi umatku. Ya, jadi ini sebagai satu tanda contoh yang Nabi contohin. Ya, istilah bahasa kita ini, gua aja nggak punya dosa. Ya, gua ini dijagain dari dosa sama Allah, tapi mau bertahmid, masih mau bertasbih, dan masih mau apa? Beristighfar. Tuh, ya, makanya Nabi katakan, ya, tuh, ini adalah sebagai tanda untuk umatku. Ya, coba. Iza ra'aituha qultuha, ya. Ya, apabila, ya, aku melihatnya, ya, atau melihat adanya tanda diturunkannya surah An-Nasr, ya, yaitu iza jaa nasrullahi wal fath ila akhir ayat, berarti itu suatu tanda kalau apa? Kalau tidak beberapa saat lagi, seperti hadis yang sebelumnya, ya, yang sudah kita baca, ya, seperti yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, yang menyatakan ketika sudah turun surah An-Nasr, berarti ini tanda tugas Nabi Muhammad sudah hampir selesai. Ya, kalau sudah selesai tugas Nabi Muhammad, berarti apa? Tidak berapa lama lagi Nabi bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini berita ini belum sampai kepada siapa? Kepada Sayyidah Aisyah. Makanya Sayyidah Aisyah sempat bertanya, ya, kenapa sih wahai suamiku? Ya, belakangan ini aku sering lihat engkau banyak sekali membaca apa? Ya, subhanallah wa bihamdika astaghfirullah. Ya, Nabi jawabnya aja, itu buat ngasih tahu umatku, katanya. Nanti kalau ada, ya, perintah dalam Al-Qur'an surah An-Nasr, ya, berarti itu harus apa? Dicontohin, dibacain seperti yang aku baca. Coba, ya, bagaimana tidak mulianya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang diingat umatnya. Ya, dia nggak bilang ini buat keluarga aku, bukan. Ini buat istriku tercinta, bukan. Biar dia tahu nanti kalau aku udah mau meninggal dunia. Tapi dibilang untuk siapa? Untuk umatnya. Bayangkan, ya, sampai sudah mau akhir hayat beliau Rasulullah SAW, yang diingat siapa? Umatnya. Kita nih Pak diingat. Ya, masa kita diingat terus sama Nabi, kita nggak mau ingat Nabi. Ya, masa kalau kita cinta sama Nabi, ya, orang yang udah membela-belain kita, kalau kita ngadain maulid masa disalahin, ya, dibilang bid'ah, jangan. Ya, ini pantas untuk kita muliakan sosok seorang nabi yang menjadi imamul anbiya wal mursalin, yang menjadi apa? Makhluk yang pertama kali bakal Allah masukin ke dalam apa? Ke dalam surganya. Itu malaikat Ridwan, Pak, nggak berani buka pintu surga sebelum yang ngetok siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam ngetok pintu, merasa paling tua, malaikat Ridwan bilang nggak berani gue buka pintu.
Karena yang disuruh bukain pintu nanti ketika yang mengetok namanya Muhammad, ya. Dengar nama Muhammad, Nabi Adam pergi, Nabi Nuh minta bukain juga, enggak dibukain. Tuh, ya. Akhirnya ketika tok tok tok, man Muhammad, ana Muhammad. Langsung malaikat Ridwan membukakan pintu surga dan mempersilakan Nabi Muhammad beserta umatnya untuk masuk ke mana? Ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Wa fi riwayatin lahu, ya, dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qauli subhanallahi wa bihamdih, ya, Rasul dia selalu memperbanyak membaca subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdih, dan segala puji bagi Allah, astagfirullah, ya Allah ampunilah aku, wa atubu ilaih, dan terimalah taubatku. Tuh, ya. Nah, mendengar bacaan ini pula, qalat Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, araka tuksiru min qauli subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku belakangan ini sering melihat engkau, ya, banyak membaca tasbih, membaca tahmid dan beristighfar. Tuh. Faqala, ya, aku bertanya, Nabi menjawab, akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati, ya, bahwasanya Tuhanku telah memberikan berita kepadaku. Untuk apa? Sa'ara alamatan fi ummati, untuk memberitahu kepada siapa? Kepada umatnya. Ya, kasih tahu kepada umatnya, kepada kita nih Pak. Ya, kalau kita mendapatkan suatu nikmat, ya, suatu kemenangan, suatu kebahagiaan, jangan lupa apa? Bertasbih. Ya, kita dapatkan melahirkan seorang anak yang saleh, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, ini buat kita nih, diajarin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa iza ra'aituha aqsaltu min qauli subhanallah, ya, apabila aku telah melihatnya maka aku lebih membanyak membaca apa? Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji baginya, ampunil, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaih, dan aku apa? Terimalah taubatku. Faqad ra'aituha, maka sekarang aku telah mendapatkan idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, Allah sudah kasih tanda. Mana tandanya? Allah menurunkan surah An-Nasr, berarti ini suatu perintah yang harus aku perintahkan untuk siapa? Untuk umatku semuanya, agar apa? Selalu membaca tasbih, membaca tahmid dan beristighfar, ya. Tuh. Jadi kan dua kalimat ini yang gampang diucapin tapi akan lebih memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Kalimatani khafifatani saqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih. Tuh, ya, gampang Pak. Ya, kita jangan anggap ini suatu kalimat yang sembarang kalimat. Ini namanya kalimatun thayyibah. Gampang kita ucapin, tapi nanti khasiatnya akan menambah beratnya timbangan kita saat akan ditimbangnya amal-amal kita. Kenapa? Karena kita sudah apa? Membersihkan Allah Subhanahu Maha Suci. Ya, suci artinya apa sih? Bersih. Pokoknya nggak ada kekurangan sedikit yang harus kita yakini pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang namanya makhluk masih banyak kekurangan, tapi Allah tidak ada. Kita sudah mengatakan subhana maha suci Allah. Ya, kita akuin
bahwasanya Allah memang benar-benar bersih dari segala macam bentuk kekurangan yang ada. Walhamdulillah. Kenapa? Karena banyaknya apa? Nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, yang kita sendiri tidak mampu untuk apa? Menghitung segala macam nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, jika kalian akan menghitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, maka sungguh tidak akan mampu kalian akan menghitung nikmat-nikmat Allah. Ya, makanya dua kalimat inilah yang ringan diucapkan akan menjadi berat timbangan kebaikan kita kelak nanti di akhirat. Ya, nah, inilah ya satu hadis dengan empat riwayat ya yang menjelaskan tentang ya perintah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selalu umatnya. Kenapa? Karena di sini yata'awwalu fil Quran, Al-Quran yang memerintahkan ya untuk kita bertasbih, bertahmid dan juga beristighfar. Kapan? Kita tahu saat usia kita sudah tinggal beberapa ya tahun lagi di akhir usia kita, karena kita nggak ada yang tahu berapa tahun kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sedang apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, itu nanti akan kita pelajari pada hadis yang keempat dan hadis yang kelima, insya Allah pada pertemuan Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan para bertanya.